Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran IPS. Ini merupakan pertemuan yang kelima ya. Pembelajarannya insya Allah kita akan mentuntaskan materi dari PowerPoint yang Ustadz sudah sharekan kepada kalian ya. Tak lupa salawat serta salam harus kita sampaikan kepada tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak sekalian, kita buka saja pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke materinya, kita lanjutkan materinya dengan masih poin C ya, pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sebuah lembaga Bicraft ya, dalam publikasinya Rencana Strategi Badan Ekonomi Kreatif 2015 sampai 2019 mencatat beberapa faktor kelemahan ya dari ekonomi kreatif ini. Mencatat beberapa faktor kelemahan pengembangan ekonomi kreatif, yaitu antara lain sumber daya manusia ya, SDM. Berarti SDM ini kualitasnya dari mulai pendidikan serta skill individu masih harus ditingkatkan. Ini hasil analisa dari Bicraft ini ya. Berarti sumber daya manusia yang ada di Indonesia masih harus ditingkatkan dari segi pengetahuannya, dari segi skillnya juga ya, masih harus banyak peningkatan. Berikutnya infrastruktur juga masih harus ditingkatkan, walaupun di era Jokowi sekarang ini infrastruktur sudah jauh sangat meningkat ya. Jalan raya sudah banyak diperbaiki, juga infrastruktur yang lainnya. Regulasi atau perizinan ya, alur mendapatkan sesuatu ya, jadi regulasi aturan-aturan yang harus ditempuh ini harus banyak diperbaiki di Indonesia ini. Berikutnya ke permodalan juga pemerintah senantiasa meningkatkan modal ini. Salah satunya kemarin Ustadz sudah sampaikan mengenai UMKM ya, UMKM yang disalurkan untuk para pengusaha yang masih belum begitu kuat berdiri untuk menjalankan usahanya, itu ada UMKM. Berikutnya adalah pemasaran juga jaringannya harus diperbaiki ya, pemasaran, pendistribusiannya ya juga harus banyak yang harus ditingkatkan. Penegakan hukum ini juga sangat diperlukan ya. Distribusi itu juga kaitannya dengan pemasaran. Next, slide selanjutnya adalah salah satu data yang terkait potensi wilayah Indonesia dalam ekonomi kreatif adalah besarnya ekspor produk ekonomi kreatif dari provinsi Indonesia. Ya, ini potensi dari ekonomi kreatif itu banyak diekspor produk-produk dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Kita lihat. Nih, berikutnya ya, slide berikutnya nanti ada di slide berikutnya. Meningkatkan kualitas hidup di sebuah wilayah yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak orang-orang kreatif dan inovator ke wilayah tersebut adalah salah satu pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi ketika suatu wilayah itu banyak potensi yang bisa dikembangkan, nah pada akhirnya akan banyak orang-orang kreatif ke sana. Pemuda-pemuda juga akan datang ke sana, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Nah, kita lihat nih, ya kita ke poin D, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ini, wilayah Papua memiliki potensi yang luar biasa, sumber daya alam di sejumlah sektor. Nih, antara lain di pertambangan, dengan tambang emasnya ya, dengan tambang tembaganya juga, itu luar biasa melimpah di sana. Perkebunan juga, karena hutan-hutan di sana masih sangat luas. Jadi potensi perkebunannya itu luar biasa kalau dikembangkan di sana. Pertanian juga bisa di sana. Peternakan juga sangat potensial. Pariwisata apalagi dengan Raja Ampatnya ya, tempat wisata itu sekarang itu sudah
sudah booming, sudah dikenal bahwa di sana itu tempat wisatanya ya sangat eksotik, sangat menarik kalau dikunjungi ke sana. Berikutnya Kepulauan Maluku. Ini juga memiliki potensi di sejumlah sektor, antara lain sektor perikanan, ya, perikanan karena bentuknya kepulauan, dan pertambangan juga itu sangat potensial untuk dikembangkan. Berikutnya di Nusa Tenggara, antara lain sektor pertanian, peternakan, ya, karena banyak steva sabana ya di sana ya, perikanan dan kelautan juga bisa dikembangkan di sana. Pariwisata serta mineral itu banyak potensi untuk dikembangkan. Berikutnya perekonomian di Sulawesi ditopang oleh sejumlah sektor, antara lain perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Ya, itu juga sangat potensial kalau dikembangkan, masih sangat banyak untuk digali ya potensi-potensi yang ada di Sulawesi. Berikutnya di wilayah Pulau Kalimantan, perekonomian wilayah Pulau Kalimantan itu ditopang oleh sejumlah sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Ya, itu bisa dilihat potensinya yang sangat melimpah ya dari dari perkebunan dan pertambangan. Berikutnya ke Jawa Bali ditopang oleh sejumlah sektor, antara lain industri pengolahan, ya, pengolahan hasil alam, faktor alam itu diolah di sini karena banyak industri yang bermunculan untuk mengolah hasil dari alam tersebut. Pertanian juga ya bisa dikembangkan. Cuman kalau di Jawa lebih ke intensifikasi ya, pupuk yang unggul, obat-obatan serta teknologi. Kalau di luar Jawa masih bisa ekstensifikasi, memperluas lahan pertanian. Dan berikutnya adalah pariwisata. Ya, pariwisata juga luar biasa bisa dikembangkan. Yang asalnya tebing ya, kalau oleh orang yang kreatif itu bisa disulap menjadi tempat wisata yang luar biasa. Contohnya di tempat wisata Asia Afrika ya di Bandung. Itu kan sebuah punggung gunung disulap menjadi tempat wisata luar biasa ya. Termasuk di Slabintana itu ada Kampung Awi ya, Ustaz kemarin ke sana, boleh dilihat di status Ustaz itu ya. Maaf bukan promo, karena di sana potensinya juga bagus untuk daerah-daerah Slabintana. Yang asalnya kebun awi, hiem dan lain-lain, banyak cerita, ternyata sekarang layak untuk dikunjungi ya. Dan berikutnya nih ke ekonomi kreatifnya juga bisa dikembangkan di Jawa Bali dengan seniman-seniman, dengan pengusaha-pengusaha yang sangat kreatif. Berikutnya potensi wilayah Sumatera meliputi sektor perkebunan ya, kelapa sawit itu banyak ya, pertambangan, tambang-tambangnya itu banyak di sana. Contohnya batu bara ya, timah juga banyak di sana, dan industri pengolahan dari faktor alam. Nah, ke slide berikutnya ini pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan engine of growth dengan menggali potensi dan keunggulan daerah ya. Keunggulan ekonomi dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ya, engine of growth dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Jadi keunggulan daerah ini bisa menjadi salah satu faktor keunggulan ekonomi di wilayah itu. Asal pengelolaannya harus dengan baik dan bijaksana tentunya. Kita lanjutkan ke pasar bebas ya. Pasar bebas atau free trade adalah pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional. Jadi ini menghilangkan atau mengurangi bea masuk dan bea keluar. Bea masuk yang terutama. Jadi perdagangan itu bisa saling menutupi kebutuhan-kebutuhan masing-masing negara yang terlibat dalam pasar bebas ini. Jadi birokrasinya itu disederhanakan. Ya, pajak juga didiskon, dipermudah.
supaya saling memenuhi kebutuhannya bisa relatif lebih mudah. Nah, pasar bebas ini ada MEE ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, sebuah wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang segera setara dan terpadu dengan ekonomi global. Jadi ASEAN ini juga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti pasar bebas. Jadi antar anggota ASEAN ini keluar masuknya perizinannya dipermudah, biayanya juga dimurahkan supaya saling bisa mendorong perkembangan ekonomi di tiap negara yang tergabung dalam ASEAN ini. Berikutnya adalah AFTA. Ya, AFTA bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. Ya, selain MEE tadi. Menarik investasi asing. Ya, jadi perdagangan antar ASEAN itu supaya bisa semakin besar frekuensinya. Ya, keluar masuknya itu bisa semakin pesat. Berikutnya adalah targetnya adalah menarik investasi asing. Ya, investasi asing luar ASEAN. Investasi itu berarti menanamkan modalnya investor di negara-negara ASEAN. Untuk membangun salah satunya adalah sarana ekonomi, sarana perdagangan. Dan yang berikutnya adalah membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Ya, jadi di ASEAN ini diproduksi berbagai barang yang diperlukan oleh negara-negara lain yang kompetitif, ya, dari harganya juga dari kualitas produknya supaya bisa bersaing dengan negara-negara di luar ASEAN. Berikutnya adalah APEC. Ya, APEC ini negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik, merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Jadi ini skupnya lebih luas dari sekedar ASEAN. Jadi di Asia Pasifik. Ini juga keluar masuk yang tergabung dalam APEC ini keluar masuknya dipermudah, ya, dipermudah dari aturannya, dari bea masuknya, ya, jadi pajaknya juga dipermudah supaya negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini secara perlahan ekonominya semakin meningkat. Itu targetnya sehingga kesejahteraan setiap anggotanya bisa semakin meningkat. Berikutnya adalah pasar bebas Uni Eropa, ya. Ini skupnya lebih luas lagi. Ini untuk kalangan negara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam persemakmuran atau gabungan-gabungan negara-negara yang ada di kawasan Eropa. Dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Ya, ini di luar ASEAN, di luar Asia Pasifik. Ya, ini untuk negara-negara yang ada di kawasan Eropa. Ya, ini mengenai pasar bebas. Nanti ada tugasnya khusus mengenai pasar bebas ini. Ustadz akan sampaikan nanti di Google Meeting, ya, supaya lebih jelasnya, supaya ada interaksi antara Ustadz dengan kalian. Jadi tugasnya bisa lebih jelas. Ya, mungkin seperti itu untuk pertemuan yang kelima ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.